Syederalun pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM Aceh Tamiang terancam gulung tikar pasca banjir bandang yang terjadi pada 26 November 2025. Hantaman banjir yang menyisakan kerusakan sangat parah membuat para pegiat UMKM kesulitan untuk bangkit. Harapan bangkit sempat muncul ketika pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perindistribusian membuka verifikasi terhadap pelaku usaha yang menjadi korban banjir. Namun hingga 2 bulan berlalu, bantuan yang dibutuhkan belum juga diterima. Situasi ini membuat Izzuddin, pengusaha warung kopi, bingung. Pasalnya, semua persyaratan yang diminta sudah dipenuhi, tapi belum ada informasi lanjutan. Saring kopi milik Izzuddin merupakan salah satu warung kopi yang mengalami kerusakan paling parah. Kerusakan warung yang berada di Karangbaru ini mencapai 100%. Bangunan yang dulunya selalu ramai pengunjung kini hanya menyisakan puing dan lantai. Izzuddin sangat terpukul mengingat di lokasi itu ada 3 unit usaha yang dirintis bersama istrinya. Selain warung kopi, ada juga butik pakaian dan papan bunga. Dengan nada lirih, mantan Komisioner KIP Aceh Tamiang ini memastikan tidak berdaya membangun unit usaha yang sudah dirintisnya 9 tahun. Dirinya semakin terpuruk karena harus membayar cicilan modal usaha kepada pihak bank. Relaksasi kredit dinilainya sangat tidak tepat karena saat ini dia dan pelaku UMKM lainnya praktis kehilangan pendapatan. Kebijakan relaksasi hanya memberikan pelaku UMKM tidak dibebankan kredit selama 3 bulan dengan nilai kewajiban tidak berkurang. Fitriana, pemilik kopi, fotokopi, dan perlengkapan alat tulis di depan kantor Bupati Aceh Tamiang juga mengaku belum bisa berpikir jernih. Usaha keluarga yang dijalankannya hancur lebur setelah banjir 26 November merusak 4 unit mesin fotokopi, 5 unit laptop, dan seluruh stok dagangannya. Sama halnya dengan Izzuddin, Fitri pun harus berpikir ekstra keras untuk membayar kewajiban cicilan modal kepada bank. Tanggungan ini memaksanya banting setir membuka usaha menjual sarapan di pagi hari dan menjual gorengan di siang sampai sore hari. Kerusakan di usaha mikro ini kan kompleks ya. Artinya bukan cuma usahanya yang rusak, tapi sebagian dari kawan-kawan ini kan ada yang memiliki kewajiban lain di perbankan misalnya. Dan juga itu belum ada solusinya. Solusi hari ini relaksasi itu kan hanya sekedar solusi temporer, artinya tidak menggugurkan tanggung jawab. Nah ini yang kita berharap di pemerintah itu juga memperhatikan itu, karena kewajiban mereka di perbankan itu kalau tidak dipenuhi nanti akan berujung kepada penyitaan aset, penjualan aset dan sebagainya. Tentu yang ini akan menyebabkan semakin. Dari Aceh Tamiang, Rahma Wiguna, serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.